Ayo teman-teman, jangan lupa di subscribe dan tanda loncengnya untuk mendapatkan berita tentang edukasi dan pemacu adrenalin terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang kepada rekan-rekan. Ya, hari ini kita bertemu lagi dengan Mr. Alfian alias Blangkon. Kemarin sempat kita membahas terkait masalah bank sampah, dan hari ini ada berbagi konsep terkait masalah UKM. Nah, mungkin bisa dipaparkan sedikit lah terkait UKM yang dimaksud. Ya. Ya, apa kabar semuanya? Kali ini saya cuma ingin mengulas kembali apa yang sudah pernah orang-orang pernah katakan, dan mentor saya juga pernah mengatakan juga, dan saya juga pernah membuat postingan di Facebook pada tanggal 8 April itu tepat jam 12:29. Malam itu saya membuat sebuah tulisan yang dimana berbicara tentang konsep MMT. Semenjak saya membuat postingan itu, ada beberapa teman saya yang bertanya terkait masalah konsep MMT. Perlu saya garis bawahi dan perlu saya jelaskan lagi kembali di awal bahwasanya MMT itu adalah singkatan dari Modern Monetary Theory, yang dimana saya melihat bahwasanya sedikit yang kita pahami terkait MMT ini sendiri. Bahwasanya saya sudah melakukan perbandingan di beberapa negara melalui konsep-konsep ekonomi yang mereka miliki pada saat ini, dan saya rasa Indonesia, khususnya Kutai Kartanegara, lebih cocok untuk menggunakan MMT itu sendiri. Ini sih menurut saya sebenarnya. Menurut saya dan beberapa teman-teman yang berpikir sama. Nggak tahu dengan pola pikirnya dosen-dosen yang ada di kampus saya itu, dia masih memakai konsep pemenang Perang Dunia Kedua kah? Ataukah dia sudah berevolusi untuk berpikir bagaimana konsep MMT ini bisa diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya. Oke, saya akan mulai dengan sebuah model yang terbukti berhasil di banyak negara yang bernama MMT, Modern Monetary Theory. Apa sebenarnya MMT itu? Bahwasanya MMT sebagai salah satu istilah consolidate bottom of pyramid. Jadi maksudnya itu gimana? Consolidate bottom of pyramid. Kalau ingin tahu sebenarnya bahwasanya ada dua macam model konsep ekonomi. Yang di sisi kiri itu ada sosialis, di sisi kanan ada kapitalis. Di sisi kiri biasanya melibatkan pemerintah atau government. Nah, sedangkan di sisi kanan ada kapitalis, biasanya melibatkan swasta yang lebih banyak. Swasta yang di sisi kanan itu dibagi lagi dua macam. Ada kapitalis yang biasanya kebijakannya adalah trickle down ekonomi, atau dari atas ke bawah. Atau satu lagi, itu ada kapitalis tapi dari sisi UKM-nya, ya, dari sisi UKM-nya, atau swasta dari kanan bawah yang mengutamakan ekonomi bottom up, dari bawah ke atas. Nah, seperti itu.
Kalau kita mengerucut atau mengambil referensinya dari negara maju, contoh saja misalnya seperti Amerika, itu sebenarnya sudah sukses dengan trickle down yang mereka lakukan. Lihat lagi Taiwan tuh, ada lagi negara-negara Asia yang lain seperti Korea Selatan ya dan Jepang, mereka menggunakan bottom up. Dan di dalam ekonomi MMT itu sebenarnya membangun swastanya dari bawah. Jadi MMT cocok untuk negara Indonesia. Kenapa? Karena lebih meniru UKM di Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang. Nah, itu Indonesia tuh. Kalau berbicara tentang UKM-nya. Membangun swasta dari bawah itu bagaimana sih caranya gitu kan? Tadi kita sudah mengetahui bahwasanya MMT itu apa, maksudnya apa. Sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana sih membangun swasta dari bawah ke atas, bottom up. Nah, ini sebelumnya saya pernah mempraktekkan, dan mungkin di luar sana sudah ada, di Indonesia ya, udah banyak yang melakukan hal-hal yang sama sebenarnya. UKM ketika meminjam uang ke bank, saya yakinkan bahwasannya 97% akan ada masalah. Masalahnya apa itu? Masalahnya dengan kolateral atau jaminannya. Nah, maka ketika UKM itu bermasalah dengan kolateralnya atau jaminan yang mereka miliki kepada bank, mereka tidak bisa penuhi. Pertanyaannya adalah, UKM mau kemana? UKM mau kemana? Apa yang harus dilakukan oleh UKM itu? Dan saya sarankan adalah kita sebagai wirausaha atau pembisnis, kita lakukan dengan konsep MMT, Modern Monetary Theory. Saya yakinkan bahwasannya ketika kita memakai konsep MMT, seharusnya kita sudah berpola pikir bagaimana caranya kita berpaling kepada tetangga kita, atau pelanggan kita, atau orang terdekat kita sendiri. Sebenarnya mereka itu bisa chip in urun dana. Apa sih chip in urun dana itu? Sebenarnya mereka yang membantu kita untuk membesarkan usaha kita, atau kita ingin memulai sebuah usaha dan mereka ikut andil dalam memiliki usaha itu. Inilah yang disebut dengan konsolidasi dasar piramid. Saya dulu diajarkan di dalam organisasi saya maupun di kampus, saya sering mendengarkan sebagai bagaimana caranya kita sebagai makhluk ya ciptaan Tuhan, sebagai makhluk ekonomi yang berada di dasar piramid, ya, yang berada di dasar piramid, yang seharusnya melakukan bergandengan tangan untuk membeli sebagian saham usaha milik tetangga kita, atau kata lainnya adalah berinvestasi di usaha milik teman kita atau keluarga kita, atau teman-teman kita atau keluarga kita yang berinvestasi kepada usaha kita itu sendiri. Oke, contohnya aja misalnya di toko yang selalu kita belanja di sana, misalnya kayak Bang Rizal sendiri yang sering belanja di tokonya Bang Rudi misalnya, atau Abang siapa misalnya, Abang A, yang dimana dia perlu modal investasi untuk melakukan pengembangan bisnisnya. Nah, ketika itu Bang Rizal juga punya modal untuk memiliki usaha atau bisnis tersebut, seperti itu. Itulah sebenarnya yang bisa dikatakan sebagai ekonomi model terbaru. Tidak perlu ke bank pinjam dana,
dan tidak perlu ke IPO yang memerlukan dana besar tuh ya, serta rumitnya ya. Kita harus memikirkan itu rumitnya aturan birokrasi yang ada. Cukup kita sebagai UKM kelas bawah yang dimana kita mempraktekkan neo economics, model yang baru tuh ya, ekonomi model yang baru. Apa itu? Yaitu bicara tentang konsolidasi bottom up of piramid. Selesai masalahnya. Tidak perlu kita datang ke bank, tidak perlu kita datang ke IPO untuk menggunakan dana yang besar. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Karena saya sudah melakukan. Tapi di sini saya langsung menelpon teman saya yang ada di Yogyakarta, saya video call dengan teman-teman saya di Yogyakarta, dan malahan saya mendapatkan istilah-istilah baru pada saat itu, dan konsep-konsep baru. Saya mencoba, ternyata di lapangan benar adanya. Oke, saya akan berikan contoh tuh. Berikan contoh kepada teman-teman semua. Ketika Anda berpikir bahwasanya ingin membuat sebuah bisnis atau sebuah usaha, pilihlah 10 yang terbaik di antara ribuan tuh. Dari antara 10, pilihlah antara 10 ini tadi, pilih 5. Setelah terpilih 5, pilih 3. Di antara 3, pilih 1. 1 itulah yang teman-teman atau kita jalani sampai saat ini. Oke, pertemuan antara saya dengan, berikan contoh ya, ini pertemuan antara saya dengan si pemilik modal. Saya memahami prinsip dari dulu bahwasanya muda itu punya ambisi, tua itu mengayomi. Dalam konsep bisnis itu ada namanya si pemilik modal dan si punya ide gagasan bisnis tuh. Ketika yang pemilik ide gagasan bertemu dengan si pemilik modal, itulah yang dikatakan sebagai konsolidasi piramid. Yang pertama, yang memiliki sumber dana bingung tuh mau bisnisnya tuh bagaimana. Terus yang memiliki puluhan, ratusan, ribuan, atau memiliki ide bisnis yang dimana tetap dia tidak memiliki dana. Ketika mereka melakukan konsolidasi dasar atau konsolidasi dasar piramid, saya yakin UKM akan cepat pesat. Kenapa akan cepat pesat? Prakteklah. Berdiskusi boleh, membaca referensi boleh, tapi praktek itu lebih penting. Hari ini orang lain boleh mencuri teorimu atau ide gagasanmu, tapi mereka tidak bisa mencuri praktekmu. Itu pesan saya untuk masyarakat ataupun teman-teman yang lagi menghadapi kondisi di mana kita akan menghadapi namanya resesi tahun 2020-2021. Kita harus siap. Indonesia adalah pemenang, Kutai Kartanegara pemenang. Kita pemuda harus berpikir out of the box, tahu berpikir berlawanan. Jangan mengikuti pola-pola yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang dimana hanya berpikir statis. Manusia itu berpikirnya dinamis. Hari ini ketika kalian melihat bahwasanya kompetitor kalian tidak bisa melakukan pergerakan yang lebih, kalian yang melakukan. Itu dari saya. UKM tetap maju, jangan sampai terpuruk, karena kita akan menghadapi masa resesi tahun 2020-2021. Sekian dari saya. Jangan lupa like and subscribe.